agitasi dan propaganda kuat dalam demo buruh. Saya di konten yang ini bilang demo saat ini nggak ramai karena tuntutannya nggak realistis serta agitasi dan propagandanya nggak kuat. Tapi ini berbeda dengan demo buruh. Demo buruh kemarin ramai dengan 6 tuntutan besar. Bahkan bukan cuma kemarin, sudah dimulai sejak May Day bulan Mei 2025 lalu. Lantas pertanyaannya, apa saja isi tuntutan dan bagaimana kemungkinan dikabulkan? Mari kita bahas. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Buruh minta hapus outsourcing dan naikkan upah minimum 2026 sebesar 8 sampai dengan 10%. Itu sudah saya bahas di konten ini. Ini realistis karena Presiden Prabowo sudah bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh saat May Day 2025 untuk membahas isu upah dan outsourcing. Tahun ini saja UMR sudah naik 6,5%. Artinya pemerintah terbuka untuk dialog kenaikan berikutnya. Kedua, stop PHK dan bentuk Satgas PHK. Mei lalu, Presiden langsung setuju bentuk Satgas PHK agar ada mediasi cepat kalau ada PHK massal. Jadi tuntutan ini sudah on progress dan tinggal lihat realisasi di lapangan nanti. Ketiga, reformasi pajak perburuhan. Buruh minta PTKP naik jadi 7,5 juta. Hapus pajak pesangon, THR, dan diskriminasi pajak perempuan menikah. Secara teknis, ini mungkin dan sangat bisa dikabulkan lewat revisi aturan pajak di Kementerian Keuangan. Memang dampaknya ke penerimaan negara, tapi dorongan reformasi pajak buruh tetap masuk akal, apalagi soal penghapusan diskriminasi perempuan menikah. Dan ini penting untuk perempuan Indonesia. Keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Ini relatif berat karena Omnibus Law sudah jadi kerangka utama investasi. Tapi bukan berarti mustahil, teman-teman. RUU baru bisa saja dibahas kalau tekanan buruh terus konsisten setiap waktu dan terus berulang. Kelima, sahkan RUU perampasan aset. Ini paling realistis. Presiden sudah nyatakan dukungan penuh saat May Day Mei 2025 lalu. Kalau lolos, RUU ini jadi senjata penting lawan korupsi di Indonesia. Tinggal political will di DPR. Pertanyaannya, sampai kapan DPR diam dan tak mengamini ini? Dari era Jokowi sampai Prabowo, mereka masih diam saja. Apa harus kita suarakan terus dan kita turun bareng-bareng ke jalan? Keenam, terkait dengan RUU Pemilu atau redesign sistem pemilu 2029. Kalau soal pemilu, dalam pandangan saya jujur ini sulit karena harus lewat DPR dan partai besar biasanya menolak ubah aturan yang sudah menguntungkan mereka. Ya kita tahulah partainya yang mana aja. Jadi akan lebih panjang prosesnya. Dan bisa aja kita mengambil langkah lewat MK dengan judicial review. Jadi kalau dicerna video saya sebelumnya, saya kira jelas. Jangan cuma emosi karena ketidakmampuan otak memahami isi. Demo buruh selalu jadi contoh nyata bahwa agitasi dan propaganda jelang aksi itu sangat penting dan harus jadi utama agar aksinya kuat dan agar persatuan